Halo sobat viewers, welcome back to my channel The Hobbyist Julianto. Oke mamen, jadi pada kesempatan kali ini kembali kita akan ngopi online lagi mamen. Kopinya panas kali ini mamen. Paten tenan bro. Oke, hari ini kita juga akan membahas yang paten-paten juga. Hari ini saya kedatangan produk terbaru dari Daido, dan ini sih yang kita tunggu-tunggu ya. Sebuah real BC di kelas electronic control atau digital casting dengan fitur dan juga model yang anti mainstream mamen. Nah, ini nih jawabannya. Daido Neuron AC. Oke, sebelum kita unboxing untuk realnya, kita akan lihat-lihat dulu untuk spek dan juga fitur-fitur dari reel ini. Untuk speknya, dia menggunakan 6+1 stainless steel ball bearing 7.6 berbanding 1 untuk gear rasionya di extra speed, 8 kg maximal drag, 72 line per retrieve, crank per retrieve ini. Kemudian 140 gram untuk beratnya, lalu line capacity nanti akan kita cek. Kemudian di sini untuk fitur-fiturnya ada beberapa sih yang agak saya kurang mengerti ya, karena saya belum dapat untuk produk Lonelec-nya dari Daido ini, dan untuk produk ini sih sampai saat ini saya buat sama sekali belum ada infonya kapan akan launching, kapan akan rilis, harganya berapa, tapi adalah sedikit-sedikit ya. Nah, jadi kita coba aja untuk membaca untuk fitur-fiturnya. Dia menggunakan Neuro Chip AI. Jadi untuk bagian modulnya harusnya dia sudah bisa menyesuaikan diri sendiri ya, jadi dia bisa beradaptasi. Kemudian ada Aqua Dome IPX7. Nah, ini sih infonya sih khusus untuk bagian DC-nya mamen. Kemudian ada Aero Body plus Aero Spool Zero Drive. Zero Drive ini teknologi baru dari Daido nih, dimana untuk friction pada perputaran untuk crank feel-nya itu akan terasa sangat smooth sekali. Kemudian ada 4-gear Durarium, salt water protection, MTD carbon, dan glide. Glide ini juga saya kurang tahu ini maksudnya apa. Dan langsung aja langsung kita unboxing untuk railnya ini. Di sini sih jangan heran kalau railnya udah bulukan mamen, karena untuk railnya ini udah saya bejek-bejek di rawa, asli saya bejek-bejek mamen. Dan ya gitulah, biasalah. Nah, kita anggap aja ini railnya baru. Jadi dalam pembelian itu kita dapat pot satu nih. Kemudian ada railnya. Untuk railnya ini dia udah didudukan berbahan foam, jadi dia akan aman sekali dalam pengiriman itu. Dan boxnya ini juga dia udah menggunakan hard case mamen, udah kaku ya. Jadi dalam pengiriman itu kalau dilempar-lempar itu udah aman sih harusnya. Nah, kemudian juga di sini, nah di bagian dalam ini ada beberapa apa lagi nih ini. Nah, ini nih. Ini glide, perfect angel axis, less friction, more distance. Nanti ya akan saya coba baca-baca dulu untuk ini apa namanya, fitur-fiturnya ini, dan nanti akan saya jelaskan satu persatu kepada kalian semua. Soalnya saya juga baru unboxing ini. Nah, ini ada stiker dari Daido. Kemudian ini ada sertifikat IPX7. Nah, wadaw, authentic sertifikat mamen. Gokil ya. Ini nggak main-main ini. Realnya ini nggak kaleng-kaleng mamen. Harganya murah loh. Nanti saya bisikin harganya. Kemudian ini adalah ada ini manual book untuk cara pakai. Kemudian di sini ada skematiknya. Nah, skematiknya keren. Nah, jadi ini skematik bukan sembarang skematik. Ini yang diberikan apa namanya? Garis kuning ya, ini kayak kolom kuningnya. Ini adalah ball bearing, dan ball bearing ini sudah berikut dengan ukurannya dan penempatannya mamen di mana aja. Jadi untuk skematik dengan seperti ini, walaupun ini cuma skematik, ini sangat berguna banget. Jangan kalian buang, jangan sampai hilang. Jadi kalau ada kerusakan di bagian ball bearing, tinggal cari aja ball bearing bagian mana, lalu sesuaikan dengan ukurannya. Nah, gitu mamen. Sangat membantu sekali sih. Oke, dan udah kosong di bagian dalam. Nah, oke mamen, jadi untuk glide ini harusnya adalah di bagian ini nih, sumbu aksis untuk spoolnya. Jadi di sini untuk glide ini perfect angle axis, less friction, more distance. Jadi aksis yang mempunyai sudut yang sempurna
gesekan rendah dan juga jarak yang lebih jauh. Nah, jadi harusnya itu untuk glide ini ada pada bagian fitur untuk ini nih, di bagian spoolnya nih. Oke, nah jadi langsung aja. Nah di sini untuk Real Daido Neuron AC ini kesannya sangat anti mainstream, beneran ini anti mainstream banget mamen. Pas pertama saya lihat, saya langsung kasih opini bahwa untuk Real ini adalah persilangan antara si dua brand internasional mamen, antara brand Nganu dan juga brand Nganu. Kalau kita lihat dari modelnya untuk Real ini sangat identik sekali dengan brand si Nganu mamen. Ya, yang Nganu itu, nah ini sangat identik sekali. Dia untuk Realnya ini agak ngelebar ke depan kesannya ya. Nah ini merupakan ciri khas dari brand itu. Dan juga kalau kita lihat dari sistem digital controlnya, digital control ini diperkenalkan oleh brand Nganu juga mamen. Nah jadi makanya itu saya bilang ini persilangan. Dan juga ada beberapa fitur yang digunakan pada Real ini yang menggunakan penggabungan antara kedua brand Nganu-Nganu itu mamen. Nah gitu ya, nggak usah kita sebut lah brand apa, pasti semua pada tahu. Nah di sini untuk desain pada Real ini saya bilang ini anti mainstream banget. Saya suka banget untuk desainnya ini. Pada bagian body di atas ini dia menggunakan perwarnaan chrome. Untuk bahannya sih dia kayaknya menggunakan bahan karbon ya, RPC2 ini, Reinforced Power Carbon 2. Dimana untuk bahan RPC2 ini diklaim itu memiliki kekuatan karbon yang lebih kuat 20% jika dibandingkan dengan bahan karbon biasa. Jadi dia berikan lapisan chrome, kemudian ada glitteringnya. Nah, semoga aja untuk lapisannya ini dia nggak mudah menghitam. Tapi kalau saya lihat dari karakter paintingnya ini, kayaknya dia nggak ngitam loh. Kemarin udah saya pakai di sekitar 2 hari. Ini di bagian sampingnya belum menghitam. Tapi saya nggak tahu ya, mungkin pemakaian ketiga hari ketiga baru dia hitam men. Ada jembut apa ini? Oh bahaya ini men. Nah kemudian di bagian samping dia menggunakan warna Gunsmoke di bagian side plate-nya. Sebelah sini juga warna Gunsmoke. Ini untuk desainnya keren, ciamik banget ini tuh. Nah kemudian di bagian samping sini ada marking Neuron AC, rasionya, spesifikasi. Ini size-nya di 150 dan ada logo Daido pada bagian sini. Nah, keren, paten ya. Kemudian kita lanjut di bagian start drag untuk Real ini, dia juga menggunakan bahan RPC2. Untuk start dragnya ini udah dilengkapi dengan clicker juga. Nah, kemudian di bagian handle, untuk handle-nya ini sih bahannya aluminium ya, aluminium CNC dengan finishing berwarna doff. Nah, ini dia. Bukan doff, matte, black matte ini mamen. Kemudian pada bagian knopnya ini menggunakan flat bar, ada lapisan rubber dengan kontur X. Kemudian di sini akan saya coba buka. Harusnya sih udah removable. Nah, ini udah removable, mamen. Jadi bisa kita gonta-ganti di bagian knopnya ataupun langsung kita ganti satu set dengan handle-nya. Bisa semua ini. Nah, pada bagian dalamnya ini kita akan lihat ini belum disupport dengan bushing ya. Maksud saya belum disupport dengan ball bearing ya. Jadi ada satu buah bushing di bagian sini, mamen. Nah ini ada satu buah bushing untuk supportnya, dan yang di bagian sebelah sini dia nggak pakai bushing. Jadi yang sebelah sini dia menggunakan bantalan pada bagian as knopnya ini sebagai support. Kemudian di sini kalau teman-teman mungkin yang mau ganti, dan kayaknya sih harus diganti lah ya, karena sering banget kejadian kalau bushing di bagian knop ini dia akan memapas pada bagian as knopnya. Banyak banget kejadiannya mamen. Jadi kalau teman-teman mau ganti menjadi ball bearing, kalian bisa pakai ball bearing di size 3,5 kali berapa ini? Kali 7 kali 2. Oh iya ya, ngapain saya hitung ya? Di bagian skematiknya udah ada mamen. Nah ini dia, di bagian skematiknya nomor 99. Nah ini dia. Nah, di sini udah ada nih untuk size ball bearingnya 472. Tapi kok 4 ya? Tadi saya hitung 3,5 loh. Coba saya hitung lagi ya. Apa saya yang salah ini? Iya, 3,5 ini mamen, bukan 4. Tuh, 3,5. 0 3,5 4. Ya, saya kurang tahu lah, tapi harusnya 3,5 ya. 3,5 kali 7 kali 2. Wah bahaya juga ini. Ini kalau beli 4 dia oblak nanti.
Ya udah, nanti akan saya coba ukur satu persatu untuk size ball bearing pada reel ini. Nah, kemudian di bagian tension untuk reel ini dia menggunakan tension. Nah, ini bentukannya ini keren sih untuk bentukannya, men. Cuman saya ada sedikit kendala sih untuk tensionnya ini ya. Jadi untuk tensionnya ini kalau tangan kita basah itu agak susah untuk muter. Ini juga saya udah muter susah, men, karena ini udah kepegang sama itu ya, sama apa namanya, sama minyak tadi di bagian handle-nya itu. Jadi kalau saran saya kepada teman-teman semua, sebelum kalian sampai spot, di bagian tensionnya nih kalian atur dulu di zero tension, men. Nah, ini agak sedikit susah. Nah, ini dia udah kebuka. Jadi bentukan dari tutup spoolnya ini agak licin waktu kita pegang, men. Apalagi kalau tangan kita tuh basah. Nah, jadi kemarin sih saya sempat, nah ini nih, air semua di dalamnya, men. Karena kemarin untuk reelnya ini asli saya rendem. Saya nggak takut sih, saya rendem. Saya mau lihat apakah AC-nya itu akan bermasalah. Nah, ini. Jadi balik lagi ke sini. Untuk tensionnya ini ada baiknya kalau kalian pas di rumah itu sebelum kalian tangannya basah, kotor atau gimana, kalian atur dulu di zero tensionnya, baru kalian bawa ke spot. Karena kalau seandainya tangan kita udah basah ya di spot, entah ada air atau apa, ini agak sedikit licin dia untuk ngaturnya, gitu. Kemudian di sini untuk tensionnya ini ada karetnya nggak ya? Iya, ini ada karet sealnya di bagian bawah sini, di bagian dalam sini karet sealnya, men. Kemudian untuk tension shaftnya ini menggunakan bahan, saya bersihin dulu, ini air semua, men. Gile. Kemarin itu saya mancing, saya pakai sistem rendem. Udah kayak orang gila mancingnya. Nah, ini dia. Untuk tension shaftnya dia menggunakan bahan ABS. Enggak masalah sih, mau menggunakan bahan metal ataupun bahan ABS enggak masalah, karena ini fungsinya hanya untuk menciptakan tension pada bagian spoolnya. Dan untuk tensionnya itu memang berfungsi ya, di bagian spool ini berfungsi. Cuman tadi itu kalau kita atur tensionnya ke keras, untuk ngebalikinnya lagi, kita mau kendorin lagi, itu berasa licin banget dan padat banget. Karena di bagian tutup spoolnya ini nanti dia akan ngunci banget di bagian ini. Yang pertama tuh di bagian karet sealnya itu, jadi dia akan ngepres di situ. Jadinya untuk muternya itu agak sedikit effort kita. Jangan sampai kalian tang gitu kan, karena kalau ditang bakalan lecet ini, men. Nah, makanya itu. Jadi mungkin siapkan kayak pegangan karet lah atau tisu lah gitu di lapangan untuk ngatur lagi tensionnya nanti. Nah, kemudian untuk tensionnya juga di sini di bagian pengaturannya ini dia udah ada klikernya, men. Nah, jadi di bagian line guide di sini bentuknya sangat unik sekali. Jadi bentuknya itu dia oval ke samping, melebar ke samping, dan juga dia slim, men. Tuh. Ini bentukannya sangat slim, kecil. Kemudian dia melebar ke samping. Yang fungsinya adalah untuk memperkecil sudut pertemuan antara main line ke bagian ujung line guide-nya ini. Jadi kalau sudutnya itu diperkecil, otomatis untuk pergesekannya nanti juga akan diperkecil. Dan nantinya pada saat frictionnya itu menjadi kecil, maka akan banyak sekali efek keuntungan yang bisa kita dapatkan, men. Seperti misalnya menambah tingkat long cast, kemudian meminimalisir terjadinya backlash, kemudian di bagian drag system dia bekerja akan lebih baik, dan juga dalam pemakaian mainline kita itu pun akan menjadi lebih awet, men. Lalu di bagian spool untuk reel ini dia menggunakan tipe ini medium spool. Nah, jadi ini dia. Ini untuk spoolnya dia menggunakan medium spool. Ini ada kita buang dulu ya. Ini merusak pemandangan. Ini lem waktu saya nempelin PE. Jadi balik lagi di sini untuk spoolnya dia menggunakan medium spool. Untuk spoolnya ini menggunakan bahan aluminium dan di sini terasa ringan ya. Pada bagian asnya ini menggunakan bahan dural. Untuk bagian samping sini dia udah disupport dengan satu buah ball bearing support. Untuk ball bearingnya ini stainless steel ya, men. Stainless steel ball bearing. Kemudian juga di bagian sini ini ada karet sealnya juga. Saya kurang tahu fungsinya untuk meminimalisir maksudnya air ataupun untuk membuat putaran yang lebih smooth, dia meredam getaran gitu, saya kurang tahu. Karena kalau seal di bagian sini sepertinya agak kurang efektif. Jadi mungkin akan lebih berfungsi sebagai peredam getarannya untuk bikin efek smooth waktu kita memutar reelnya, men. Mungkin ini ya. Kemudian untuk spoolnya ini dia menggunakan tipe medium spool. Untuk size spoolnya ada di
17,71 untuk lebarnya, dan untuk kedalamannya kurang lebih di sekitar 3,5 mili. Lalu untuk spoolnya ini dia memiliki berat di 9 gram aja men. Ini sangat ringan, terhitung sangat ringan sekali untuk sebuah spool reel dengan sistem DC, karena umumnya itu reel dengan sistem DC yang bermain di kelas ini untuk spoolnya itu beratnya itu mencapai di 11 gram. Nah, jadi di sini juga ada magnetnya juga sebenarnya. Dan seandainya kalau magnetnya ini dibuang, saya rasa untuk spoolnya ini bisa tembus di angka 4-5 gram. Mungkin ya. Kemudian kita lanjut lagi untuk membahas mekanisme dasar yang ada pada reel Neuron AC ini. Pertama-tama pada bagian gear ratio. Di sini dia menggunakan gear ratio 7,6/1. Kita akan mulai ya dari logo Daido ini. Wih, banyak logo Daido-nya rupanya. Anjir. Dari ini ya. Dari sini nih, bekas lem. Nah, bekas lem ini ya, men. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, udah bener banget untuk gear rasionya di 7,6/1. Untuk retrieve di sini terasa smooth banget, men. Padahal untuk reelnya ini udah saya cebur-ceburin kemarin. Kemudian untuk putaran kosong ini enak. Nah, tapi DC-nya aktif, nggak bisa terlalu maksimal ya. Ini enak, ringan banget. Ini sangat keren banget, perfect banget. Apalagi dia sudah menggunakan teknologi Zero Drive dari Daido, dimana untuk Zero Drive ini akan membuat pertemuan antara gigi dan giginya itu menjadi lebih smooth. Jadi surface-nya itu sangat bagus sekali sehingga menciptakan sebuah crank feel yang smooth, men. Ini jelas levelnya beda sekali, men. Nah, kemudian untuk free spoolnya di sini saya akan cobain. Oke. Nah, ini enak banget, free spoolnya lancar. Tuh. Lancar sekali ini. Kita lihat di berhentinya itu smooth dia. Kemudian untuk buka dan pasang tutup spool, di bagian bawah ini ada indikatornya, tinggal kita slidingkan ke belakang, lalu kita cabut aja. Untuk tutup spoolnya ini udah terbuka, pasangnya lagi tinggal masukin, dorong lagi ke depan, udah terpasang lagi. Nah, kita lanjut ke bagian yang paling menarik pada reel ini adalah pada bagian AC atau Electronic Control untuk si Neuron ini, men. Nah, di sini untuk AC-nya ini dia menggunakan yang namanya NeuriChip AI. Nanti akan kita bahas. Di sini untuk pengaturannya ada di luar ya, di bagian sini. Untuk pengaturannya itu dia pakai clicker. Tuh, clicker one by one. Untuk klikernya itu, jadi untuk kliknya ini kalau kita hitung tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ada 18 klik. Kemudian juga ada LED indikator. Untuk indikatornya ini terdiri dari 3 warna ya. Ada warna biru, merah, dan juga hijau. Kemudian ada bagian modul dalamnya. Nah, ini nih. NeuroChip AI itu. Nah, jadi untuk chipnya ini itu kalau kita lihat dari sini apa namanya kayak product knowledge-nya ya. Kalau product knowledge-nya ini dia pintar, intelligent, self-adaptive core ensure for long cast. Jadi dia menyesuaikannya untuk bermain long cast ataupun untuk bermain dengan jarak pendek, men. Jadi kalau kita mancing itu di jarak jauh, kita lagi mancing long cast, tiba-tiba kita mau bermain ke jarak pendek, dia bisa menyesuaikan. Nah, itu kalau menurut dari apa namanya katalognya ini ya, product knowledge-nya ini ya. Dan untuk lure yang efektif kita gunakan itu dari 5 hingga ke 15 gram. Gokil kan? Dan di sini saya gatal juga sih pengen buka di bagian modulnya ini. Soalnya di sini untuk modulnya ini dia dikasih ini, men, segel. Warranty void is if remove, warranty void if remove. Jadi kalau kita hancurkan segelnya, maka garansinya hilang. Ini ada warantinya, men. Ya udah, demi kalian apa sih yang enggak? Kita buka. Oke, jangan coba-coba dibuka ya. Ini langsung pecah semua dia, men. Nggak bisa lagi kalian nempelinnya. Oke. Akan kita hancurkan. Saya mau lihat di bagian modulnya ini ya. Tapi sepertinya buat teman-teman jangan dibuka deh modulnya, men. Karena di sini kalau saya lihat ya, ini di bagian skrupnya aja dia dikasih kayak lem segel gitu. Ini untuk mencegah air masuk melalui
lubang ini men. Nah jadi untuk modulnya ini jangan sama sekali kalian kotak-katik, karena kalau rusak dia ada garansinya men. Jadi nggak usah pusing, kalau rusak tinggal klaim aja sih harusnya ya. Bukan garansi, waranti. Oke, kita buka pelan-pelan ini. Takutnya ada yang loncat. Nah ini dia. Oke, sudah terbuka dan saya akan coba lihat di bagian dalamnya. Nah, ini dia. Okray. Nah, untuk modulnya seperti ini. Nah, jadi di bagian modulnya ini dia udah diberikan lapisan silikon gel yang sangat tebal sekali. Makanya tuh, mereka berani banget menjamin untuk ketahanan air pada bagian modulnya. Jadi di bagian seluruh untuk sistem sirkuitnya ini dia udah ditutup sama silikon oil. Tuh kalian lihat tuh dari samping. Tebal banget kan? Biasanya tuh kalau untuk reel biasa dia di bagian ini, di bagian silikon oilnya untuk ngejaga dia biar enggak ini ya, biar dia enggak kena air ya, itu tipis banget mamen. Dan bahkan sebagian tuh dia kayak seadanya gitu. Jadi ada yang kena, ada yang enggak gitu. Cuman asal poles aja. Tapi ini dia full merata banget ini. Gila, gokil ini mamen. Saya akan pasang lagi untuk modulnya ini. Bahaya ini mamen. Oke. Ya. Jadi untuk modulnya ini kalau dari Neuron AC ini dia sudah support atau dia sudah dilabeli dengan IPX7. Saya akan bahas sedikit di sini, Mamen. Saya akan tunjukkan kepada kalian Authentic International Certification Neurochip AI. Jadi untuk IPX7-nya ini bukan untuk realnya ya. IPX7-nya ini untuk bagian modul DC-nya ini, Mamen. Nah, untuk modul DC-nya ini di sini kalau kita buka nih, customer name PT Pidai Halim Perkasa. Nah, ini Daido punya, Mamen. Alamat nih di Permata Ancol, bla 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 bla. Klien reference information brand Daido. Manufaktur CP Apu Fishing Gear Factory. Nah, kurang lebih gitu, bla bla bla. Nah, ini yang punya ini Daido. Kemudian di sini kalau kita lihat untuk IPX7 ini, nah, di sini IPX7 protection from 3 feet atau 1 meter, fully submersible, test up to 30 minutes. Jadi untuk modulnya ini aman sekali untuk direndam hingga kedalaman 1 meter selama 30 menit. Keren parah. Jadi kalau dari segi modul, kalau sama air itu nggak usah takut lagi. Air kita hajar semua, Mamen. Wih, keren ya. Asli keren sekali ini, Mamen. Dan di sini pun ada hasil testingnya ya. Cuman saya kurang ngerti untuk baca-baca hasil testing. Mungkin buat teman-teman semua yang membeli si Daido AC ini, kalian bisa baca-baca untuk authentic cardnya ini. Dan kemudian dari Daido pun ini saya ada sedikit sedikit apa namanya, kayak sedikit dapat informasi juga tentang modul dari Neuron ini, bahwa untuk Neuron ini modulnya itu udah dites satu persatu oleh pabrik. Jadi bukan kayak produk massal yang langsung dipasang terus dipasarkan, Mamen. Jadi mereka itu untuk produknya itu satu persatu dites, ada alat ngetesnya, dan kalau modulnya itu enggak lurus sensor atau ada masalah, maka akan langsung di reject. Nah gitu. Jadi harusnya untuk si Neuron AC ini tidak ada sama sekali masalah pada DC-nya, Mamen, karena semua udah dicek satu persatu oleh ahlinya langsung dari pabriknya. Harusnya sih seperti itu. Oke, sekarang kita akan coba testing tipis-tipis untuk AC-nya ini. Jadi di sini untuk AC-nya ini, nah ini dengan setelan kosong ya, setelan 0. Tuh, lihat putaran handle-nya. Kemudian kita angkat ke maksimal. Oh maaf, itu maksimal, Mamen. Oh iya, emang berbeda sih. Tuh, ini untuk yang 0 tadi yang maksimal. Nah, kemudian ini yang maksimal balik lagi. Tuh, dia lebih ketahan ya. Tuh, dia lebih ketahan, Mamen. Waktu AC-nya aktif dia ketahan.
Tuh, ya kan? Dan udah nggak usah dites lagi sih sebenarnya. Saya udah ngetes langsung di lapangan. Untuk digital controlnya sih, saya rasa itu cukup sensitif, cukup responsif di lapangan, Mamen. Sangat enak sekali karena kemarin pun saya mainnya itu di spot yang agak tertutup. Jadi lah banyak untuk teknik-teknik backhand yang saya pakai dan teknik-teknik lemparan jarak dekat, dan enak sih untuk realnya ini. Kemudian kita lanjut di bagian line capacity. Di sini akan saya bacain dulu untuk speknya. Jika kita menggunakan PE 0,6 masuk 170 meter, PE 0,8 masuk 140 meter, PE 1 masuk 120 meter, 1,2 masuk 100 meter, 1,5 masuk 85 meter, dan PE 2 itu masuk 65 meter. Dan di sini saya berhasil memasukkan sekitar 90 meter, PE diameter 0,20 mili atau setara PE 1,5 ke dalam reel Daido Neuron. Dan di sini untuk hasil spoolingnya rapi ya, tidak ada penumpukan di kiri atau kanan. Dan untuk hasil lilitan pun terlihat rapi, Mamen. Kemudian untuk reel ini dia juga sudah disematkan dengan fitur drag clicker, di mana saat dragnya bekerja ada clicker yang berbunyi. Dan untuk drag clicker pada reel Daido Neuron AC ini terdengar sangat nyaring dan garing untuk sebuah reel bed casting. Kita dengar dulu untuk suara drag clicker dari reel ini. Untuk berat reel Daido Neuron AC ada di 145 gram. Dan sekarang langsung aja akan kita obrak-abrik untuk reelnya, sekalian saya mau maintenance. Karena kemarin untuk reelnya ya udah berkali-kali saya bilang ya, saya hancurkan di lapangan reelnya ini. Dan lulus sensor sih, lulus sensor dari saya, Mamen. Ini untuk skrup, dia pakai skrup di berapa ini ya, T6 harusnya ini ya, T6 di T6, Mamen. Kadang ada teman-teman yang nanya, Bang, bukanya itu pakai skrup nomor berapa ya? Untuk kunci ini pakai nomor 10 seperti biasalah. Di bagian start drag dia pakai sistem knockdown. Kemudian di sini untuk springnya, spring washernya dia pakai yang kayak gini, Mamen. Ini bagus. Jadi dengan spring washer seperti ini dia lebih lebih rata untuk tekanannya itu, merata dia, Mamen. Ini bagus ini untuk spring washer seperti ini. Dan nanti untuk kinerja dragnya pun dia akan berbeda ya. Reel yang menggunakan spring washer yang kayak Bangkok 2 gitu dengan reel yang menggunakan spring washer seperti ini akan jauh lebih smooth, lebih sensitif untuk pengaturan drag sistemnya. Kemudian di bagian bawah juga dia ada 2 flat washer lagi. Lalu di sini, nah ini nih, ada ball bearing 1. Nah, ball bearingnya pakai stainless steel ya. Ini udah jelas banget stainless steel ball bearing. Coba saya ukur di sini untuk ball bearingnya, Mamen. Size-nya di 7,5 kali 12 kali 3,5. Saya akan cek ya di sini. Nomor berapa ini? Nomor 15. Nah, ini 8 12 kali 3. Saya kurang ngerti sih mana yang benar. Harusnya ini 7,5, Mamen. Tuh. 7,5. Dia selalu lebih ya. Ininya benar, 12 kali 3,5. Ya udahlah. Kita lanjut lagi ya. Saya nggak tahu kalian mesti ikut yang ini atau ikut ukuran saya, tapi akan saya ukur satu persatu. Tinggal kalian cek aja nanti mana yang benar. Wah, nah ini nih. Ini yang sangat saya harapkan sekali. Di bagian one way, ini udah bagus banget one way. One way-nya ini pakai 10 roller bearing ini. 5, ya 10 roller bearing. Coba saya hitung lagi. Ya, ini menggunakan 10 roller bearing dan untuk one way-nya ini udah berkelas sekali ya. Udah stainless steel, udah bagus. Paten, cuman di sini airnya banyak. Airnya ini karena saya rendam-rendam. Wih, ini harus dibersihkan. Kemudian ini di bagian drag clickernya dia pakai tipe advance, makanya untuk drag clickernya itu terdengar sangat nyaring dan garing banget, Mamen. Kemudian di bagian housingnya itu dia pakai bahan metal juga, nah itu yang mendukung dia menjadi nyaring. Ada sebagian drag clicker itu yang menggunakan tipe advance,
Tapi dia nggak begitu nyaring ya. Kuncinya sih yang pertama ada di bagian clicker wire-nya. Clicker wire-nya itu dia harus lancip ujungnya. Ada yang ujungnya itu tumpul. Nah ini dia harus lancip. Ini kan lancip nih. Nah kemudian di bagian ini housing clickernya ini. Nah housing clickernya ini dia harus pakai yang metal. Tuh. Ini kan langsung jadi satu dengan drive gear. Makanya dia bisa garing dan nyaring banget untuk suara drag clickernya ini. Nah kemudian di sini airnya banyak sekali. Untuk dudukan plat clickernya, clicker wire-nya dia pakai bahan dural. Duralnya sepertinya ini saya kurang tahu ini G1 ataukah 7075 ya. Pasti ini air semua ya tuh. Air semua. Sekalian saya akan bersihkan momen. Kemudian di sini untuk bagian drive gear dia pakai bahan duralium juga. Duraliumnya ini apa sih? Coba saya cek dulu. Duraliumnya sih saya kurang tahu ya, dia 7075 atau 6061, tapi umumnya sih 7075. Cuman yang pasti untuk pembuatan drive gearnya ini dia udah menggunakan sistem 4 gear, dimana untuk sistem 4 gear ini dia di cutting satu persatu, dan untuk pembuatannya itu satu drive gear ini itu makan waktu kurang lebih di sekitar 60 menit men. Makanya untuk drive gearnya itu akan menjadi sangat presisi, pertemuannya antara gigi dengan gigi itu jadi lebih, surface-nya itu lebih bagus, lebih halus, dan menghasilkan retrieve yang sangat nyaman sekali. Oke, ini di bagian drag system, dia pakai Maxitune Carbon, dragnya udah bagus ini, drag karbonnya. Kemudian di sini juga ada satu, di bagian bawah, ini juga Maxitune Carbon, premium drag karbon punya. Lalu untuk bagian dockingnya menggunakan bahan dural juga. Nah kemudian pada bagian main shaft dia menggunakan bahan duralium juga. Dan di sini di bagian bawah ada support ball bearing juga di sini mamen. Nah ini kalau seandainya dia punya ball bearing ini ball bearing biasa aja, maka untuk reel ini pasti udah karat, udah akan kasar mamen. Saya yakin itu, saya jamin itu. Soalnya dari saya pakai kemarin ke hari ini itu udah makan waktu kurang lebih di sekitar 1 minggu. Reelnya ini saya rendam dan saya biarin, nggak saya maintenance mamen. Dan untuk bearingnya ini masih smooth. Tuh. Ini masih berasa smooth banget putarannya. Nggak ada kasar sama sekali. Karena bearingnya udah stainless steel. Tapi kalau kalian sampai kerendam air asin, nah wanti-wanti ya, jangan sampai itu mamen. Karena kalau kerendam air asin itu beda kasusnya itu. Walaupun stainless steel, dia pasti akan kasar. Karena kalaupun dia nggak karat, dia penggaraman di bagian dalam. Bahaya itu. Ball bearingnya ini stainless steel, asli ini stainless steelnya. Size-nya di 4,5 kali 9 kali 3. Oke, kemudian kita lanjut lagi ya. Ini untuk bagian clutch cam. Pinion gearnya pakai bahan brass seperti biasa. Pinion gearnya sangat mengkilat sekali. Kemudian per untuk clutch camnya juga bagus. Responsif ini. Kemudian di bagian clutch camnya menggunakan bahan nilon, tapi di sini dia sudah ada frame-nya, ada frame metal, dan untuk frame metal ini fungsinya adalah untuk menahan agar clutch camnya ini nggak gampang koplak gitu, nggak gampang oblak dia. Untuk clutch camnya ini dia akan menahan perputaran dari pinion gear ataupun waktu ngedorong pinion gear naik turun. Nah jadi dia akan nahan di sini mamen. Nah kalau dia nggak ada plat yang satu ini lama-lama pemakaian dia akan jeblok di bagian sini. Nah jadinya waktu kalian mancing itu mungkin ada kayak kalian nge-retrieve kayak gigi nggak kena crack gitu kan, ataupun kalau kalian ngelempar umpan tiba-tiba tambar ke tarik ke angkat gitu, dia ada bunyi kayak gesekan gear gitu, ataupun waktu kalian nge-retrieve atau lagi ada nge-retrieve beban lah, dia bisa kayak gigi ketabrak sama gigi. Nah itu masalah dari dia punya clutch cam plate-nya ini, clutch cam-nya ini yang udah rusak, atau yoke ya, biasa teman-teman sebut yoke ini. Lalu di sini untuk clutch cam plate-nya dia pakai bahan ini ya, bahan nilon juga. Cuman nggak masalah dia mau pakai bahan nilon mamen. Nah ini dia pakai bahan nilon, nggak masalah sih. Yang penting ini dia terpisah dari body. Soalnya kalau dia nggak pakai clutch cam plate, maka untuk dudukan dari clutch cam-nya itu dia akan ngambil dari body mamen. Dan kalau seandainya patah, itu bakalan berabe banget, asli berabe banget.
Karena kalau dia patah itu otomatis bodinya itu kebuang, body frame-nya ini kebuang dia. Nah, kalau seandainya dia sistem kayak gini, kalau dia patah, ini yang kita ganti. Dan untuk spare part sih jangan takut ya, dari Daido itu selalu ngeklaim bahwa untuk spare part produk-produk yang mereka keluarkan itu ada gitu men. Cuman untuk servisnya atau perbaikannya kita harus kirim ke Daido. Gitu. Nah, kemudian kita lanjut lagi di bagian clutch cam plate. Clutch cam plate-nya di sini dia pakai bahan metal. Ini untuk tambar connection langsung jadi satu. Tuh, jadi udah pasti awet banget untuk clutch cam plate-nya di sini. Untuk kick lever dia pakai bahan ABS, tapi dia udah ada frame metalnya. Nah, jadi juga dia akan badak ini. Karena di bagian sini dia akan tabrakan terus dengan si docking. Tuh. Ini akan tabrak-tabrakan terus berdua ini. Dan dengan adanya metal ini pasti akan lebih kuat. Lalu di bagian sini ada support untuk pinion gear. Support pinion gear ada dua ya. Di bagian situ satu nanti akan saya buka. Ini saya ukur dulu. Size-nya ada di 7,5 kali 12 kali 3,5. Kemudian nih kita buka yang bagian tensionnya ini. Asli ini spare partnya bagus bro. Nah ini dia. Untuk ball bearing seperti kayak gini, ini dia lebih padat sealnya. Kalau dia pakai sistem kayak gini men. Ini sealnya karet ini. Karet keras ini. Dia kayak nilon gitu kan, tapi dia karet. Tuh. Ini akan lebih padat sealnya. Bagus. Karena ini lebih rentan ketemu air ya. Dan biasanya sih untuk reel-reel mahal, memang di bagian sini tensionnya itu dia pakai ball bearing seperti ini. Kayak ini untuk size-nya di 4,5 kali 10 kali 4. Oke. Nah, kemudian di bagian worm shaft-nya di sini dia menggunakan bahan Duralium ya. Worm shaft-nya sih belum disupport dengan ball bearing di sini. Masih menggunakan bushing di bagian samping sini, men. Oke. Kemudian kita akan hitung untuk jumlah ball bearing pada reel ini berdasarkan spesifikasi itu ada berapa ini? Ada mana tadi? 6 plus 1 stainless steel ball bearing, men. Langsung kita hitung ya. Untuk support pada bagian main shaft ada 2, support pada bagian spool ada 2. Nah, ini nih. Nggak saya hitung ya, karena saya nggak punya pin removalnya. Udah 4, kemudian support pada bagian pinion gear ada 2, 6. Ada lagi nggak ya? Siapa tahu kita dapat bonus nih. Plus satunya yang pasti plus satunya ada pada bagian ini nih. One way system. Dan udah bener banget untuk jumlah ball bearingnya. Kemudian untuk spare part yang bereaksi keras ada magnet di sini tidak akan saya lakukan lagi karena menurut saya untuk spare partnya ini udah sangat mumpuni banget. Tapi saya iseng aja nih. Nah, ini udah tuh. Ini wajar men. Untuk spring washer ini pada umumnya pasti akan menggunakan bahan baja. Karena baja itu mempunyai tingkat elastisitas yang lebih tahan lama ya. Jadi untuk daya tendangnya itu tahan lama. Kalau dia pakai stainless, kalau ditekan lama-lama dia bisa kendor. Tapi kalau dia pakai sistem kayak gini enggak. Yang penting sih kalau kalian pakai ke SW, di bagian sini kalian kasih grease saja. Dilapisin grease yang banyak biar dia nggak ngegaram di bagian sini. Kemudian di bagian lain sih skrup-skrup semua udah aman. Per aman, udah terbilang hampir tidak ada lah untuk spare part yang bereaksi keras terhadap magnet di sini karena untuk spare partnya ini udah terdiri dari bahan stainless steel 304, 316 dan Duralium dan juga karbon. Jadinya untuk reel ini udah pasti sangat support banget ke spot saltwater, apalagi di bagian ball bearingnya udah menggunakan full stainless steel ball bearing dan di bagian kaki ini pun udah kuat nih. Udah keras kaki reel footnya ini men. Secara keseluruhan untuk spare part reel ini saya sangat puas banget, sangat keren banget. Dan kalau seandainya bener yang dibilang ke saya, karena untuk reel ini katanya itu harganya cuman di 700.000 men. Katanya gitu. Dan kalau memang reel ini harganya cuman di 700.000, ini merupakan reel DC terbaik yang ada saat ini under 1 juta. Nah gitu. Cuman kita tinggal tunggu aja. Debut dari Daido mengeluarkan produknya dan mengeluarkan harga sebenarnya untuk dilempar ke pasaran itu berapa. Oke, tapi kalau memang benar ataupun dia bukan 700.000 ya, taruhlah masih di bawah 1 juta, entah di 900 gitu, saya tetap pegang bahwa untuk reel ini merupakan reel terbaik untuk DC di kelas under 1 juta. Wajib ini men. Oke lah, jadi sekarang saya akan maintenance lagi untuk reelnya, sekaligus saya akan regrease lagi dan bersih-bersih air yang ada pada reelnya ini.
Ya oke men, jadi tadi kita udah lihat ya untuk fitur-fitur, spesifikasi, mekanisme internal dan external parts dari reel Daido Neuron ACE ini. Dan memang sih untuk reel ini gokil parah, apalagi kalau reel ini itu dibanderol memang bener di range harga 700.000 ya, wajib banget kita beli men. Yang pertama karena dia menawarkan model yang anti mainstream di sini tuh. Emang keren modelnya anti mainstream di sini. Pergabungan dua brand yang tadi saya bilang ya, tapi ya enggak lah, itu cuman plesetan saya aja. Kemudian yang kedua dari segi sisi DC-nya itu udah sangat mumpuni sekali, udah dilabeli dengan IPX7, tahan direndam dalam air kedalaman 1 meter selama 30 menit dan udah saya uji coba sendiri dan memang berhasil berfungsi tanpa ada masalah sama sekali mamen. Dan kemudian juga dari internal parts untuk reel ini, wow itu gokil parah mamen. Untuk susunan partnya dan juga untuk sistematiknya itu emang keren, terbilang sangat jempolan sekali. Dan untuk reel ini sih di range harga kalau memang benar 700.000, udahlah saya nggak mau ngomong harga lagi karena kalau salah harga nanti saya yang dihujat mamen. Tapi itu info yang saya dapat, kabar anginnya, cuman namanya juga angin ya, kadang dia bertiup ke barat, kadang dia bertiup ke timur, kadang ke utara, kadang ke selatan. Yang pasti sih kita tetap tunggu untuk kehadiran dari reel Daido Neuron AC ini, semoga cepat hadir dan semoga kita nggak penasaran lagi untuk harga yang akan dibanderol nanti di angka berapa mamen. Dan kemudian untuk reel ini akan cocok digunakan untuk teknik casting lah pastinya. Untuk joran yang cocok kalian bisa gunakan joran di 410, kemudian 614, 715, 817 sampai 1020 sih masih oke. Untuk PE di sini PE-nya kalian bisa isi PE 0,8, PE 1, 1,5, 2 lah mungkin ya maksimal karena spoolnya ini medium tidak terlalu besar. Kemudian untuk spot satu auto fresh water udah libas habis. Dan untuk harga seperti tadi saya bilang infonya 700.000, tapi saya nggak tahu untuk harga pastinya berapa. Dan untuk link pembelian belum ada karena sampai video ini dibuat itu belum ada, belum keluar, dari Daido pun belum keluar, belum launching mamen. Tapi saya nggak tahu pada waktu saya upload videonya ini apakah untuk reel ini sudah ada di pasaran. Dan seandainya kalau sudah ada di pasaran nanti akan saya sematkan untuk linknya di deskripsi saya, dan juga di video ini nanti akan saya sematkan juga untuk link pembeliannya. Oke, jadi sampai di sini dulu untuk videonya kali ini. Siapa tahu video ini bermanfaat buat teman-teman semua yang lagi cari reel DC. Ini beken banget, asli top parah ini mamen. Buat kamu yang suka video ini jangan lupa kasih like, komen, bantu share video ini. Dan jika kalian bersedia silahkan di subscribe biar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Dan tetap jangan lupa, salam satu hobi dalam lensa.